Selamat pagi, perkenalkan saya Intan Saitumiana SPG, guru dari SMA Negeri 2 Majalengka. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dikatakan strukturnya masih sangat sederhana sekali. Pada setiap sel bakteri terdapat beberapa komponen yang sangat penting, yaitu antara lain yang pertama adalah bahan genetik. Bahan genetik bakteri tersusun oleh asam deoksiribonukleat yang kita kenal dengan DNA kromosom, di mana sebagian besar bakteri hanya memiliki satu DNA kromosom berukas ganda yang berbentuk sirkuler atau cincin. DNA kromosom membawa gen-gen yang penting untuk mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Bahan genetik bakteri terdapat di dalam suatu bagian yang menyerupai inti yang disebut dengan nukleolid. Nukleolid sel bakteri tidak memiliki membran atau dinding inti sel atau nukleolus. Yang kedua adalah plasmid. Umumnya, bakteri memiliki plasmid yang berbentuk cincin. Plasmid adalah suatu DNA di luar DNA kromosom. Plasmid berisi gen-gen penting untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Plasmid terdapat di dalam sitoplasma. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua molekul ataupun zat yang diperlukan dalam proses metabolisme untuk menunjang kehidupan sel. Di dalam sitoplasma sel bakteri terdapat ribosom, mesosom, dan plasmid. Yang keempat yaitu plasmid. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang sangat penting di mana berfungsi untuk sintesa protein. Ribosom terdapat pada semua sel, tetapi ribosom organisme prokaryotik berbeda strukturnya dari ribosom organisme eukaryotik. Yang kelima adalah mesosom. Mesosom merupakan daerah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Mesosom diduga berperan dalam beberapa proses seluler seperti pembentukan dinding sel selama pembelahan sel, replikasi kromosom, atau sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Yang keenam adalah endospora. Bakteri tertentu misalnya Bacillus dan Clostridium dalam kondisi tidak menguntungkan dapat membentuk struktur khusus yang disebut dengan endospora. Endospora merupakan suatu struktur atau spora berdinding tebal dan sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang sangat jelek. Struktur ini dinamakan dengan endospora karena dibentuk di dalam sel bakteri. Endospora akan tumbuh menjadi sel vegetatif jika berada di tempat yang sesuai. Tidak seperti pada organisme pembentuk spora lainnya. Endospora pada sel bakteri bukan merupakan alat perkembangbiakan. Hal ini disebabkan karena satu sel bakteri hanya menghasilkan satu endospora. Dan apabila sudah berkecambah, biasanya hanya menghasilkan satu sel bakteri. Kemampuan bakteri untuk menghasilkan endospora dapat hilang dan jika hilang sulit untuk tumbuh kembali. Yang ketujuh adalah membran sitoplasma. Membran sitoplasma atau membran plasma merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Yang kedelapan adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian sel bakteri yang berfungsi memberi bentuk dan kekuatan serta perlindungan terhadap sel bakteri. Dinding sel bakteri tersusun atas bahan yang dinamakan dengan peptidoglikan, yaitu suatu molekul yang mengandung rangkaian asam disakarida dan rantai peptida. Dinding sel ini relatif kaku dibandingkan bagian-bagian sel bakteri lainnya. Yang kesembilan yaitu kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel di mana berfungsi untuk pertahanan diri dan cadangan makanan, tetapi tidak semua bakteri berkapsul.